Baik, selamat malam semuanya para pendengar podcast malam ini. Kita mulai lagi sebuah episode podcast Bincang Buruh. Uh, Pada hari ini kita akan membahas, kita bakal banyak membahas upah minimum provinsi dan take home pay. Mengingat kita sekarang lagi ada pandemi ya, kita lagi ada harus bekerja dari rumah dan pasti take home pay relevan sekali karena uh, ya ada dalam namanya sendiri ya take home pay. Um, ya pada malam ini saya sebagai moderator Alicia Tifara Fatima akan membimbing sejumlah narasumber pada podcast malam ini. Kami memiliki berbagai narasumber dari yang akan memberi sudut pandang yang menarik pada malam hari ini. Pertama kami ada Winda Ramainda dari staf kantor Gubernur DKI Jakarta. Halo, selamat malam Mbak Alicia dan teman-teman semua. Kami juga ada Mbak Cikal Restu Syifa Widiana dari Disnaker. Halo, selamat malam Mbak Alix. Malam Mbak Cikal, malam Mbak Winda. Kami juga ada Mbak Rahma Nur Aini Kurniatun dari Federasi Buruh Banjarnegara. Halo, selamat malam Mbak Alik. Selamat malam teman-teman yang lain. Malam. Malam Mbak Rahma. Dan terakhir Mbak Sri Rahayu Fauzi, pakar take home pay. Iya, terima kasih Mbak Alik. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih banyak kepada kawan-kawan narasumber yang sudah datang pada malam ini. Nah, pertanyaan pertama akan saya lontarkan kepada Mbak Cikal. Sebagai pertanyaan pematik saja ya, apakah apa sih Mbak Cikal sebenarnya upah minimal provinsi itu? Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan apa itu upah minimum, kita narik definisi dulu nih dari upah secara general menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang ini, upah dijelaskan merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Di sini tuh termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, selain dalam wujud uang, upah ini ada juga wujud-wujud lainnya yang dijelaskan di dalam KUH Perdata, yaitu ada seperti makanan yang harus dimakan atau bahan pangan, bahan penerangan, bahan bakar. Ada juga pakaian seragam atau pakaian kerja, ada juga hasil perusahaan yang ditentukan bagi karyawan atau buruh, dan ada juga wujud pemberian upah selama masa cuti dan lain-lain. Nah, dari penjelasan upah tadi itu ada jenis-jenis upah juga kan. Nah, jenis-jenis upah itu ada berbagai macam nih Mbak Alix. Yang pertama ada upah nominal, ada upah nyata, ada upah hidup, upah wajar, dan upah minimum. Karena pembahasan malam ini mengenai upah minimum, mungkin saya akan lebih spesifik membahas upah minimum dan UMP ya, mengenai take home pay. Nah, untuk mengenai upah minimum ini, upah minimum itu ditetapkan, awalnya memang ditetapkan di dalam aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang kemudian pada tahun 2020 kemarin diperbaharui menjadi dan diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, upah minimum ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Kita harus tahu dulu bahwa upah minimum itu bertujuan untuk yang pertama, menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja sebagai subsistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja. Dan yang kedua, bertujuan melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material kurang memuaskan. Yang ketiga, tujuannya mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja. Dan yang terakhir nih, tujuannya untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam bekerja. Upah minimum ini adalah upah bulanan terendah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.
Jadi pengusaha ini nggak boleh nih membayar para pekerja lebih rendah dari upah minimum yang telah diatur di dalam undang-undang di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, untuk upah minimum sendiri jenisnya itu ada dua diaturnya. Yang pertama ada upah minimum provinsi atau yang sering kita sebut UMP, dan yang kedua ada upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum provinsi itu sebenarnya menjadi hal penting bagi perhitungan untuk mengacu, karena sebelum kita menentukan UMK atau upah minimum kabupaten atau kota itu kita harus terlebih dahulu menetapkan UMP. Jadi UMP ini merupakan standar paling penting di dalam pengupahan, karena UMK kan tidak boleh lebih tinggi dari UMP begitu. Dan sebenarnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama itu diatur mengenai upah regional. Tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini itu tidak ada pengaturannya. Begitu, Pak Alex. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kita juga bagi para pendengar yang kurang familiar dengan pengupahan ya, kita juga mendapat kilasan mengenai penjelasan umum upah minimum. Terima kasih banyak Mbak Cikal. Nah, lumayan menarik nih karena Mbak Cikal menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja, cocok banget, pas banget dengan pertanyaan berikutnya. Itu sebenarnya upah minimum provinsi saat ini pengaturannya bagaimana di Undang-Undang Cipta Kerja jika dibandingkan dengan pengaturannya dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan? Oke, ini hal yang menarik ya Mbak Alex, karena tapi sebelum menjelaskan, saya harus menjelaskan dulu nih, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, itu memiliki aturan turunan yang membahas mengenai upah, yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015. Sedangkan di undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, itu peraturan turunannya diperbaharui menjadi PP Nomor 36 Tahun 2001 yang sama-sama membahas tentang pengupahan. Upah minimum ini kan memang berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Di dalam aturan diatur seperti itu. Tetapi ada perbedaan ada perbedaan khusus nih dalam PP lama dan PP yang baru mengenai upah kerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Di dalam PP lama, upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih itu dirundingkan secara bipartit antara pekerja dengan pengusaha. Sedangkan di PP yang terbaru, itu upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Nah, mengenai upah minimum di aturan lama dan di aturan baru, di aturan lama, penetapan upah minimum itu dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yang dimaksud ini merupakan standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan. Ini yang menarik di PP yang lama, karena kebutuhan hidup layaknya itu dihitung dengan standar kebutuhan seorang lajang. Nah, yang di PP terbaru, PP 36 tahun 2021, upah minimum itu ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud itu meliputi beberapa variabel, diantaranya ada paritas daya beli, ada tingkat penyerap tenaga kerja, ada juga median upah. Kalau kita membahas mengenai perhitungan upah minimum nih, di PP yang lama, upah minimum itu dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang diatur dengan peraturan menteri. Sedangkan di PP terbaru, upah minimum ini disesuaikan dengan rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan dengan formula penyesuaian nilai upah. Nah, formula penyesuaian nilai upah ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tingkat provinsi. Nah, ini menjadi hal penting ya, karena pertumbuhan ekonomi dan inflasinya itu dihitungkan di tingkat provinsi. Untuk penetapan UMP sendiri atau upah minimum provinsi ini sebenarnya tidak ada perubahan penetapannya, karena sama-sama ditetapkan oleh gubernur. Yang membedakan, di PP yang lama itu tidak ada pengaturan jangka waktunya. Sedangkan di PP yang terbaru itu ditetapkan oleh gubernur setiap tahun oleh gubernur melalui keputusan gubernur
paling lama tanggal 21 November tahun berjalan. Ini kan menjadi lebih jelas dan lebih spesifik mengenai penetapan UMP ini. Kemudian mengenai perhitungan penyesuaian nilai UMP, ini sama-sama dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, baik di PP yang lama maupun di PP yang baru. Tetapi di PP yang baru ini ada spesifik khusus karena perhitungan penyesuaian nilai UMP itu dilakukan direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi. Begitu Mbak Alex. Wah, sangat-sangat menarik ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jadi sebenarnya perbedaan dari perubahan yang sudah terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja itu bagaimana ya Mbak mempengaruhi upah minimum provinsi di wilayah-wilayah Indonesia? Ini menjadi hal yang menarik ya karena memang seperti yang sudah saya singgung sebelumnya di PP terbaru yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PP 36 tahun 2021, upah minimum ini kan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Hal itu perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi tentu aja. Nah, di dalam formula penyesuaian nilai upah minimum menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi di tingkat provinsi. Maka ini menjadi hal yang penting nih. Maka dari itu setiap provinsi ini kan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda ya Mbak Alix ya. Nah, variabel untuk mengetahui kondisi ekonomi seperti paritas daya beli atau tingkat penyerapan tenaga kerja atau median upah itu kan memang sangat beragam di tiap daerah dan hasilnya pun berbeda-beda gitu. Maka dari itu perhitungan UMP sudah pasti akan berbeda-beda pula di setiap provinsi. Tapi memang kita harus garis bawahi bahwa UMP ini menjadi penting. Karena yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan UMP ini menjadi salah satu dasar patokan sebelum membuat UMK atau upah minimum kabupaten gitu. Jadi maka dari itu UMP ini seperti menjadi titik acuan untuk perhitungan upah. Begitu mungkin cukup dari saya Mbak Alix. Wah, oke. Terima kasih banyak ya Mbak. Jadi berdasarkan yang dijelaskan Mbak Cikal tadi, Undang-Undang Ketenagakerjaan memang mengaturnya berbeda ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya berdasarkan PP yang lama, PP 78 2015 berbeda mengatur skala upahnya, kemudian perubahan pengukuran upah itu yang tadinya berdasarkan kebutuhan hidup yang layak yang dilakukan setiap tahun berubah menjadi dihitungnya berdasarkan kondisi ekonomi dan inflasi dan memang pasti berbeda ya mempengaruhi wilayah-wilayah wilayah-wilayah provinsi di mana pengaturan itu berlaku. Iya, betul sekali Mbak Alex. Iya, terima kasih banyak Mbak Cikal. Nah, berhubung membahas upah minimum provinsi di wilayah-wilayah Indonesia ya, kita akan berusaha untuk membandingkan, menarik perbandingan antara upah minimum provinsi di Jakarta dan di Jawa Barat untuk memberi suatu gambaran ya. Berikutnya akan kami tanyakan beberapa pertanyaan. Saya pertanyakan kepada Mbak Winda dari Kantor Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana kabarnya malam ini, Mbak? Baik, alhamdulillah baik, Balik. Bagaimana dengan Balik sendiri? Baik, terima kasih sudah bertanya. Apakah siap untuk ditanyakan mengenai Jakarta? Wah, cukup siap sih sejauh ini mengingat saya juga didelegasikan oleh Pak Gubernur untuk mewakilkannya menjawab berbagai pertanyaan yang akan Mbak Alex lontarkan kepada saya. Mantap, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, pertama untuk melihat suatu gambaran ya, seperti tadi aku bilang, sebenarnya apakah UMP DKI Jakarta dengan UMP Jawa Barat berbeda ya Mbak sebagai provinsi, dan
besarannya berapa sih sebenarnya perbedaan tersebut kalau ada? Ya, baik. Mengingat tadi sempat disinggung juga oleh Mbak Cikal yang mengatakan bahwa sebenarnya pasti UMP di tiap daerah itu berbeda. Tapi untuk DKI Jakarta dengan Jawa Barat sendiri yang memang wilayahnya sebenarnya berdekatan atau berhimpitan, kita juga untuk masyarakat awam mungkin bertanya-tanya gitu ya, perbedaan nyatanya seperti apa sih antara UMP DKI Jakarta dengan UMP Jawa Barat? Saya akan coba menjelaskan ya, Mbak Alix. Jelas kalau jika memang pertanyaannya berbeda atau tidak, berbeda. Saya coba untuk, mengutip atau salah satu pasal di dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 103 Tahun 2020 tentang upah minimum provinsi, tepatnya pada pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa, UMP tahun 2021 DKI Jakarta itu sebesar Rp4.416.116.000, 116.186,548 sen per bulan. Dan ini berdasarkan hasil pertimbangan nilai produk domestik bruto atau PDB dan inflasi nasional. Nah, UMP DKI Jakarta ini naik sekitar 3,27% dari yang sebelumnya 4.267.000 per bulan menjadi 4.416.000 per bulan, seperti itu. Dan untuk mengetahui nilai dari UMP Jawa Barat, kita juga bisa melihatnya di Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 Keputusan 722/Yan-Bansos/2020 tentang upah minimum provinsi Jawa Barat tahun 2021. Di dalam keputusan gubernur ini disebutkan bahwa upah minimum provinsi Jawa Barat itu untuk tahun 2021 sebesar 1.810.351 sen per bulannya. Dan UMP ini bernilai sama dengan UMP Jawa Barat di tahun lalu, Mbak Alex. Jadi hal ini tuh disebabkan karena dampak dari pandemi sih sebenarnya gitu. Saya sempat meminta keterangan juga sih ke teman-teman yang ada di pemerintahan Jawa Barat, alasan dibalik tetap menggunakan UMP yang bernilai sama dengan tahun lalu, dan mereka mengatakan bahwa dampak pandemi yang hampir membuat 500 perusahaan di Jawa Barat yang terdampak pandemi COVID-19 melakukan PHK massal gitu. Jadi untuk memperkecil atau menghindari hal-hal tersebut, pemerintah daerah Jawa Barat berusaha untuk tidak menaikkan UMP dari wilayahnya tersebut. Mungkin itu Mbak Alix yang dapat saya sampaikan. Nah, menarik nih Mbak. Mbak Winda sudah mulai menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menjelaskan yang menyebabkan perbedaan nilai tersebut. Bisa dielaborasikan lagi faktor-faktor tersebut? Oke, baik. Iya, selain memang dampak pandemi, perbedaan nilai UMP di DKI Jakarta dengan Jawa Barat juga didasari karena jika kita mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak terdiri dari beberapa komponen yang ditinjau dalam waktu 5 tahun oleh Dewan Pengupahan Nasional. Nah, jelas ya Mbak Alix, kalau kita berkaca secara geografi, secara wilayah pun DKI Jakarta dengan Jawa Barat meskipun berhimpitan lokasinya, namun ada sebagian daerah-daerah di Jawa Barat yang kebutuhan hidup layaknya ini, standar kebutuhan hidup layaknya tidak bisa dipersamakan dengan DKI gitu. Mengingat bahwa pajak di DKI yang cukup tinggi, yang juga berbeda dengan daerah lain, ini juga menjadi salah satu faktor dari perbedaan nilai UMP di kedua provinsi tersebut. Kemudian
perbedaan lain yang nyata itu ada pada pendapatan wilayahnya. Untuk DKI sendiri, pendapatan daerah DKI sepanjang tahun 2020 ini sebesar 57,6 triliun. Sedangkan untuk pendapatan daerah Jawa Barat pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 41,583 triliun. Agak terlihat perbedaannya ya, dari 57 untuk DKI 57 triliun, sedangkan Jawa Barat ini 41 triliun. Sehingga hal ini juga yang menyebabkan nilai UMP kedua wilayah ini berbeda. Seperti itu, Mbak Alex. Wah, oke. Terima kasih Mbak Winda atas penjelasannya. Jadi, untuk menyimpulkan kembali penjelasan dari Mbak Winda, lumayan signifikan ya perbedaan UMP di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Padahal menarik tuh, sebenarnya Jakarta berada di dalam Jawa Barat ya, tapi sangat signifikan di mana DKI Jakarta UMP-nya 4,416 ribu rupiah, Ya, 4.416.000 rupiah UMP-nya, sedangkan Jawa Barat 1.810.000 ya kurang lebih. Tadi disebutkan Mbak Winda lumayan berbeda, dan di luar itu di Jakarta juga mengalami kenaikan, sedangkan di Jawa Barat sama dengan tahun lalu. Dan hal itu seperti dijelaskan Mbak Winda dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang layak di Jakarta, dan di Jawa Barat memang tidak bisa disamakan ya Mbak, ada dampak pandemi juga, dan faktor-faktor perusahaan yang ada di wilayah itu penyebab beberapa faktor-faktornya ya Mbak. Ya, betul sekali Mbak Alex. Seperti itu. Iya, terima kasih banyak Mbak atas informasi yang sudah disampaikannya. Sama-sama. Iya, begitu. Dan berikutnya untuk kita sudah mengetahui lebih banyak mengenai UMP di wilayah-wilayah. Kemudian akan kita coba kaitkan dengan take home pay berikutnya, yang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak Rahma dari Federasi Buruh Banjarnegara. Bagaimana kabarnya Mbak Rahma? Alhamdulillah baik Mbak Alex, selamat malam. Selamat malam Mbak, terima kasih banyak sudah datang hari ini. Nah, sebagai perwakilan dari Federasi Buruh, di mana banyak buruh yang di federasinya Mbak banyak menerima gaji berupa take home pay ya. Bisa menjelaskan sedikit mengenai take home pay Mbak? Boleh banget, bisa banget. Namun sebelum aku memasuki apa itu sih tentang take home pay, aku mau ngejelasin dulu nih tentang upah. Apa aja sih komponen-komponen dalam upah gitu. Nah, upah sendiri itu diatur dalam pasal 7 ayat 1 PP nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan yang terdiri dari upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok, upah tetap, dan tunjangan tidak tetap atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Nah, upah minimum ini ditetapkan oleh gubernur. Sesuai dengan ketentuan PP tersebut, para pengusaha dilarang membayar upah di bawah dari upah minimum. Jadi, upah pokok paling sedikit yang didapatkan oleh para buruh ialah 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan pokok. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan upah tanpa tunjangan? Upah tanpa tunjangan adalah sejumlah uang yang diterima oleh pekerja secara tetap tanpa adanya tambahan tunjangan lainnya. Sedangkan tunjangan tetap adalah pembayaran yang dibayarkan kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja ataupun pencapaian prestasi
kinerja tertentu. Misalnya nih, contohnya tuh ada uang makan, uang transport, adalah itu termasuk komponen upah yang bukan upah tanpa tunjangan, gitu Mbak Alix. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa uang makan dan uang transport tersebut itu termasuk dalam kategori tunjangan tidak tetap. Nah, kemudian saya akan masuk mengenai pengertian take home pay. Take home pay itu sendiri adalah bentuk penghasilan yang diterima oleh karyawan yang bisa dibawa pulang langsung ke rumah. Namun dalam teorinya take home pay adalah jumlah yang dibayarkan secara utuh yang akan diterima oleh karyawan setelah menambahkan beberapa pendapatan rutin. Oleh karena itu, biasanya take home pay akan dihitung dan dikurangi dengan kebijakan yang memang sebelumnya sudah diatur oleh pihak pemerintah, pengusaha, termasuk pendapatan insidental atau komponen atas suatu pemotongan gaji tersebut. Itu aja Mbak Alex mengenai take home pay-nya. Wah, terima kasih banyak Mbak atas penjelasannya. Jadi kita semoga para pendengar menjadi yang sebelumnya tidak mengetahui jadi memahami juga ya. Jadi itulah take home pay. Kemudian kenapa sih kita membahas UMP sebelumnya? Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada akan dijelaskan oleh Mbak Rahma. Jadi apa ya Mbak sebenarnya kaitan UMP dengan take home pay? Nah, sebelum menjawab kaitannya UMP dengan take home pay, saya mau menegaskan bahwa UMP tidaklah sama dengan THP gitu kan. Berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Artinya, upah minimum hanya boleh terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, lalu apa kaitannya sih UMP dengan take home pay? Jika melihat perhitungan take home pay, maka bisa dilihat bahwa take home pay sama dengan pendapatan rutin ditambah pendapatan insidental atau lain-lainnya yang kemudian dikurangi dengan pemotongan-pemotongan lainnya. Yang mana bahwa pendapatan rutin adalah salah satu komponen upah pokok dan tunjangan tetap yang ada di UMP. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaitannya UMP dan take home pay adalah besaran take home pay yang akan didapatkan oleh buruh tergantung dengan besaran UMP yang ada di wilayah tersebut yang dapat dilihat dalam pendapatan rutinnya. Nah, untuk mengetahui apa aja sih bedanya take home pay dengan gaji pokok dan lain-lain, kebetulan di sini beruntung banget ada Mbak Ayu juga. Mungkin Mbak Ayu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai take home pay itu apa. Terima kasih Mbak Alex. Ya, terima kasih banyak Mbak Rahma. Jadi untuk menyimpulkan kembali penjelasan dari Mbak Rahma, take home pay adalah penghasilan yang diterima karyawan untuk dibawa pulang secara langsung ke rumah, yang kemudian kaitannya dengan UMP ya, adalah take home pay itu dapat didapatkan tergantung besaran UMP yang ada di wilayah tersebut. Jadi sangat mempengaruhi bila UMP-nya tinggi, rendah, itu akan mempengaruhi hasil pada gaji yang diterima pada take home pay. Benar begitu ya Mbak Rahma? Iya benar banget Mbak Alex. Ya, terima kasih banyak Mbak Rahma. Berikutnya kita jadi bisa tanya lebih mendalam nih mengenai take home pay kepada pakar take home pay pada malam ini, Mbak Sri Rahayu. Fauzi, Mbak Ayu, bagaimana malam ini kabarnya? Ya, terima kasih Mbak Alex. Selamat malam semuanya. Malam Mbak. Oke, jadi mungkin ini ada pertanyaan di benak beberapa pendengar kami ya. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan gaji secara umum ya, kalau mereka tidak menerima take home pay, perbandingannya dengan take home pay itu apa sih? Oke,
Jadi, saya fokus ke take home pay ya, Mbak Alix. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Cika, Mbak Winda, sama Mbak Rahma yang udah ngejelasin mengenai UMP. Terus Mbak Rahma juga tadi udah sempat menyinggung take home pay. Kalau saya sendiri, gini loh Mbak Alix, jadi, kan masih banyak banget ya orang-orang yang, menganggap atau berpikiran kalau gaji pokok itu sama dengan take home pay atau, alias gaji yang dibawa pulang gitu loh. Sebetulnya kan di sini beda banget ya, gaji pokok itu beda dengan take home pay. Tadi Mbak Rahma juga udah sempat menyinggung kalau take home pay itu, merupakan, gaji gaji bersih setiap bulannya yang dibawa pulang seorang pekerja atau buruh gitu. Kalau misalnya upah kan penghasilan yang biasanya telah dijanjikan dalam perjanjian tertulis, dan berupa jumlah nominal yang akan diterima karyawan setiap bulan. Besarannya juga kan udah ditetapkan ya, mempertimbangkan tingkat atau jenis pekerjaannya. Pokoknya kurang lebihnya sesuai sama kesepakatan kontrak kerja gitu loh. Ini juga kan udah diatur sama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 gitu. Yang gaji pokok itu paling sedikit 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap. Sementara kalau take home pay itu nominalnya itu sesuai atau disesuaikan dengan tanggung jawab si pekerja atau, si buruh tersebut begitu. Kalau misalnya besarannya sendiri bisa bertambah kalau misalnya dia dapat bonus atau juga bisa berkurang kalau misalnya dia nggak masuk atau bolos kerja, tergantung si komponen pemotongan atau penambahannya, kayak gitu Mbak Alix. Jadi secara harfiah bisa dikatakan kalau take home pay itu, penghasilan karyawan yang dibawa pulang ke rumah atau penerimaan gaji bersih karyawan, kurang lebih kayak gitu ya Mbak Alix. Perbedaannya udah sangat jelas banget ya, kalau misalnya gaji pokok kan komponen dalam penghasilan yang didapatkan oleh karyawan. Kalau take home pay itu bagian dari pendapatan rutin pada tiap bulannya, namun dalam besarannya ini didapatkan dari pendapatan rutin dan dari pendapatan insidentil yang mampu mengurangi berbagai komponen pemotongan gitu. Kalau komponen atau pendapatan insidentil itu sendiri merupakan pendapatan yang diterima secara tidak tetap karena dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu loh. Faktornya apa aja sih? Faktornya itu kayak prestasi karyawan. Kalau misalnya karyawan berprestasi, terus kalau misalnya perusahaan itu dalam hitungannya dia lagi dapat laba, jadi si karyawan ini dapat bonus. Kalau misalnya lembur juga, itu kan pasti kan ada upah yang dibayarkan. Nah, itu mempengaruhi pendapatan tambahan si take home pay sendiri Mbak Alik, seperti itu kurang lebihnya. Wah, oke. Mbak Ayu, terima kasih banyak menjelaskan perbedaannya ya. Kemudian soal proses pembayaran itu sendiri, take home pay bagaimana ya? Oke, kalau pembayarannya sama ya Mbak Alex, kayak gaji pokok itu dibayarkan setiap bulan ya tentunya ya oleh bagian HRD atau payroll perusahaan. Nah, cuma kalau misalnya gaji pokok sendiri itu kan kebetulan gaji pokok, ada komponen penambahan, ada komponen pengurangan. Tadi Mbak Rahma juga udah menyebutkan ya beberapa, Mbak Rahma atau Mbak Cikal pokoknya di awal ya, komponen-komponen penambahan. Nah, kalau saya sendiri lebih fokusnya ke komponen pengurangannya. Karena apa? Misalnya nih, contoh kasarnya setiap karyawan atau ada satu karyawan atau buruh satu perusahaan, dia itu mendapatkan gaji sebesar 10 juta. Nah, dari 10 juta ini tentu ada penambahan kan ya Mbak Alix ya, penambahan insidental tadi atau komponen-komponen pengurangan nih yang akan mempengaruhi besaran si take home pay karyawan atau buruh tersebut. Nah, komponen pengurangannya apa aja? Komponen pengurangannya ini kayak gini loh Mbak Alix, take home pay itu sama dengan pendapatan rutin ditambah pendapatan insidental, dikurangi potongan-potongan, komponen potongannya biasanya itu ada 1, PPh 21. PPh 21 itu berapa tarifnya? Nah, tarifnya ini nih sebetulnya untuk PPh itu disesuaikan dengan banyak hal, mulai dari gaji pokok, penambahan tunjangan, hingga penghasilan tidak kena pajak. Kesemuaan ini tuh diatur sama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per garis 32 garis miring PJ garis miring 2015. Sebetulnya besaran PPh 21 ini
dipotongnya itu bergantung pada siapa wajib pajaknya balik dan apa bentuk penghasilan yang diterima serta jumlah penghasilan yang diterima gitu. Perusahaannya sebetulnya kayak apa ya, dapat melakukan beberapa hal loh. Yang pertama kayak perusahaan menanggung seluruh PPh pasal 21 karyawan, sehingga take home pay yang diterima oleh karyawan itu penghasilan bruto sebelum dipotong pajak, atau yang kedua, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, di mana terdapat dua cara, yaitu tunjangan pajak PPh pasal 21-nya terutang atau tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up. Tapi kebanyakan rata-rata itu biasanya di slip gaji yang diterima setiap bulan oleh karyawan itu tuh rinciannya udah ada semua gitu. Jadi karyawan menerima bersih aja sehingga perusahaan yang menanggung atau dalam penghitungannya perusahaan yang membayarkan si PPh 21 tersebut. Tentunya tetap ini dipotong dari gaji yang diterima kayak gitu. Terus komponen pemotongan kedua ada BPJS Kesehatan. Nah, ini seperti yang diatur sama Perpres nomor 75 tahun 2019, tepatnya itu di pasal 30. Nah, di pasal 30 ini tertulis kayak iuran pekerja ialah 5% dari upah bulanan. 4%-nya itu dibayar oleh perusahaan. Nah, sisanya yang 1% ini ditanggung oleh si pekerja atau buruh. Terus komponen pemotongan lainnya ada BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa setiap pengusaha atau perusahaan itu kan diwajibkan untuk mengikut sertakan karyawan atau buruhnya atau pekerjanya itu untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kewajibannya ialah iuran ini tuh untuk jaminan di hari tua gitu loh. Besaran pungutannya itu sebesar 3,7% dari upah. Nah, 3,7%-nya ini ditanggung oleh perusahaan atau kantor. Sisanya yang 2% baru dibayarkan oleh si pekerja sendiri. Ini juga di 24 tahun 2013, tepatnya di pasal 9. Terus ada lagi komponen pemotongan BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan pensiun yang iuran wajibnya itu dibayarkan oleh perusahaan sebesar 2%. Sisanya 1% baru dibayarin sama si pekerja atau buruh gitu. Terus ada komponen-komponen lain gitu ya. Sebetulnya kalau yang tadi saya sebutin itu kan 4 poin itu komponen pemotongan gaji karyawan. Nah, komponen-komponen lainnya itu ada sebetulnya balik kayak kalau misalnya si pekerja atau buruh dia melakukan peminjaman uang ya, pinjaman uang ke perusahaan. Nah, tentu untuk pembayarannya kan nggak mungkin langsung brek dibayarkan kayak gitu ya. Itu ada komponen pemotongan lagi. Pemotongannya itu dilakukan cicilan setiap bulannya. Nah, itu. Tapi tentu ya balik kalau misalnya pemotongan-pemotongan lain itu harus sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama gitu. Dilakukannya juga tuh harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan antara si pengusaha sama pekerja. Nggak boleh enggak dan harus tertulis biasanya. Dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Terus perlu digarisbawahi lagi nih Mbak Alis, kan sekarang kan kita udah 1 tahun lebih ya mengalami pandemi nih. Nah, selama pandemi ini banyak banget kenalan-kenalan saya atau mungkin kenalan Mbak Alex, kerabat atau siapapun yang mengalami pemotongan gaji. Kenapa boleh atau enggak gitu? Diperbolehkan ya, tapi sebetulnya emang masih dilematis banget sih gitu kan, masih banyak perdebatan gitu loh. Tapi mengingat kondisi ekonomi yang menurun saat ini itu sama apa namanya surat edaran dari Kemenaker itu ada pengecualian untuk saat ini, tapi tetap nih digarisbawahi. Pokoknya pemotongan upah itu diperbolehkan asal tidak lebih dari 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja atau buruh tersebut. Seperti itu Mbak Lix infonya. Wah, luar biasa. Pakar take home pay seperti yang bisa diharapkan sangat mendetail ya para pemirsa yang sudah dijelaskan dari Mbak Ayu. Terima kasih banyak Mbak. Wah, mohon maaf ya kalau misalnya yang saya simpulkan dari Mbak Ayu kurang melengkapi. Tapi dari semua yang sudah dijelaskan Mbak Sri Rahayu, berarti memang gaji pokok dan take home pay sangat berbeda ya, gaji rutin dan take home pay sangat berbeda, di mana gaji pokok itu memang ada dalam kontrak kerja yang dibayar per bulannya begitu, tetapi take home pay itu lebih kepada gaji bersih dengan pendapatan insidentil dan
ada beberapa potongan-potongan yang sudah dibahas barusan. Iya. Yang bisa saya highlight adalah komponen pemotongan dari BPJS dan pajak penghasilan PPh 21. Kemudian sempat disebutkan ya tadi peminjaman ke perusahaan, ada cicilan-cicilan seperti itu. Sangat-sangat menarik, Mbak. Dan terima kasih banyak juga atas tadi note yang terakhir. Ini penting juga untuk kita semua yang pastinya pernah menjadi karyawan. Semoga bakal jadi bos ya. Tapi amin. Ini juga penting untuk kita semua sebagai karyawan yang dalam hal penggajian memang betul kata Mbak Ayu, terutama dalam pandemi ini ya, harus selalu was-was dengan pemotongan yang terjadi pada gaji kita ya. Karena harap semuanya mengingat ini untuk mengingatkan kembali saja, setiap pemotongan itu hanya boleh dilakukan dengan sepengetahuan karyawan dan tidak boleh dilakukan secara diam-diam ya, baik itu wajib atau tidak. Semoga semuanya mengetahui hal ini dan lancar menerima gajinya. Amin. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Ya, sama-sama Mbak Alex. Terima kasih atas waktunya, undangannya. Semoga bermanfaat info yang kita kasih. Ya, semoga bermanfaat semuanya. Oke, terima kasih banyak. Saya ingin berterima kasih banyak karena kami sudah mencapai penghujung podcast hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Saya juga ingin berterima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah datang pada malam ini. Mbak Cikal, Mbak Rahma, Mbak Winda, dan Mbak Ayu. Terima kasih banyak atas pengetahuannya. Iya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih sama-sama. Selamat malam semua. Ya, sekian dari podcast Bincang Buruh pada hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam.